Halo guys, ketemu lagi dengan saya Gomu NX tentunya. Pada video ini saya akan membahas mengenai building structure yang ditambah dan diubah pada map Dota 2. Tapi sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dong. Sudah? Mari kita mulai. Yang pertama, Twin Gates. Icefrog menambahkan dua portal di sudut peta, pada kiri atas dan kanan bawah di dekat tower safe lane. Setiap pemain dapat menggunakan Twin Gate untuk berpindah ke portal yang lainnya setelah melakukan channeling selama 4 detik. Portal tidak memberikan vision di sekitarnya, sehingga kalian harus berhati-hati jika ingin menggunakan portal. Mungkin ada musuh yang sudah menunggu kalian di sisi yang lainnya. Portal akan memberikan petunjuk visual seperti ini jika ada orang yang memasuki portal. Tetapi visual ini tidak bisa dilihat dalam Fog of War. Ketika menggunakan portal, tidak akan nge-break invis kalian ataupun smoke. Dan juga tidak ada penalti cooldown jika digunakan bersama-sama, termasuk lawan kalian. Sehingga kalian jika tidak ingin digeng atau ditunggu oleh musuh, maka kalian harus naruh ops dan sentry untuk berjaga-jaga. Kalian juga dapat mengirimkan unit kalian melalui portal ini untuk farming atau melihat kondisi musuh. Akan tetapi, tidak bisa jika itu bersifat illusion seperti manta dan skill-skill lainnya. Yang kedua, Lotus Pulse. Pemain sekarang dapat menemukan Lotus Pool di sisi kiri dan kanan pada peta. Pada setiap 3 menit, Lotus Pool akan muncul satu healing Lotus dan maksimal 6 bunga Lotus yang bisa ditampung. Satu healing Lotus saat dipakai akan memberikan 125 mana dan HP dengan cooldown 5 detik. Lalu 3 healing Lotus dapat digabungkan untuk membuat satu buah crit healing Lotus, yang dimana jika dipakai dapat memberikan 400 mana dan juga darah dengan cooldown 5 detik. Lalu jika kalian menggabungkan 2 grid healing Lotus, kalian akan mendapatkan satu buah glitter healing Lotus, yang jika dipakai dapat memberikan 900 mana dan juga darah dengan cooldown 5 detik. Jika kalian mempunyai cheese dan 3 buah glitter healing Lotus, maka kalian dapat membuat block of cheese yang memberikan 500 HP shield secara permanen kepada yang memakannya. Cara kasih Lotus atau block of cheese ke teman kalian seperti kalian kasih ops, tahan kontrol, tambah hotkey, inventory Lotus kalian sambil arahkan kursor mouse ke hero teman kalian, maka akan secara otomatis terpakai oleh teman kalian. Jika kalian kesusahan untuk kasih Lotus kepada teman kalian ketika war karena kebanyakan unit seperti ini, maka kalian dapat juga arahkan kursor mouse kalian ke gambar hero teman kalian sehingga akan mengurangi kesalahan dalam memberikan Lotus. Kedua tim memiliki vision pada Lotus Pulse, akan tetapi kalian tidak dapat melihat siapa yang sedang mengambilnya, tapi mempunyai visual di mana posisinya ketika lagi channeling untuk mengambil bunga tersebut. Yang ketiga, Tormentor. Mini boss baru bernama Tormentor akan ada di samping dekat tower 2 offlane untuk kedua tim. Tim manapun dapat mengambil Tormentor ini. Tormentor memiliki 1 health, 20 armor, 55 magic resistance, 2500 damage barrier yang regennya 100 health per detik. Tormentor tidak menyerang atau bergerak. Sebaliknya, Tormentor membalikkan damage sebesar 70% damage yang diterimanya secara merata di sekitar Tormentor. Tidak peduli siapa yang memberikan damage, jika kalian dalam radius 1200 di sekitar Tormentor, maka akan terkena reflect damage. Semua reflect damage bersifat magical dan memberikan 200 damage ke ilusi. Update terbaru, Tormentor sekarang di mana reflect damage akan diberikan ke yang menyerang berapapun jaraknya, yang sebelumnya 1200 range. Jika tim kalian menghancurkan Tormentor, maka Tormentor akan memberikan Aghanim Shard secara random ke salah satu dari 2 hero network terendah di tim yang belum memiliki Aghanim Shard, dan memberikan 250 gold kepada pemain yang melakukan last hit. Tormentor tidak memberikan XP, akan tetapi jika semua sudah mempunyai shard ketika menghancurkan Tormentor, maka
Tormentor akan memberikan 280 gol dan HP ke setiap hero pada tim yang menghancurkannya. Tormentor akan muncul pada menit 20. Dan jika Tormentor dihancurkan, maka ia akan muncul lagi setelah 10 menit. Setelah respawn lagi, maka akan ditambahkan lagi regen 100 health per detik, Undying Shield ditambahkan 200, dan Reflect Damage ditambahkan sebesar 20%. Kalian dapat mengetahui Tormentor telah respawn melalui Fog of War dengan gerbang yang di tanah terbuka, sehingga kalian tidak perlu lagi untuk memberikan vision. Yang keempat, Watchers. Ada 8 Watchers yang tersebar di sekitar map. Watcher memulai permainan dengan status tidak aktif dan netral, tetapi setelah diaktifkan oleh siapapun dan melakukan channeling sebesar 1,5 detik, maka ia akan memberikan vision sebesar 800 selama 7 menit kepada tim yang mengaktifkannya, tapi tidak memberikan vision True Sight untuk invisible unit. Setelah 7 menit, maka Watcher tersebut tidak aktif dan menjadi netral lagi. Hero musuh dapat menonaktifkan Watcher kalian, dan Watcher tersebut akan dinonaktifkan selama 2 menit. Setelah 2 menit, maka Watcher tersebut menjadi netral lagi dan dapat diambil oleh salah satu tim. Ketika tim kalian membunuh Roshan, maka semua Watcher akan berpindah ke sisi kalian secara otomatis. Yang kelima, Defender Gate. Ini merupakan pintu samping ke markas yang memungkinkan tim kalian masuk, namun tidak akan bisa dilewati oleh musuh. Tempat ini berada dekat dengan Tormentor, akan tetapi berbagai item dan skill dapat digunakan dari luar gerbang seperti Dagger, Force Staff, Tumbler Toy, dan skill musuh juga bisa melewatinya seperti Stone ini, Vene, Arrow, dan lainnya. Yang keenam, Outpost. Sekarang Outpost tidak lagi memberikan experience tambahan dan juga sudah tidak lagi memberikan vision atau true sight di sekitarnya. Ada outpost tambahan yang terletak di dekat Safe Lane Tower 1 dan Twin Gates. Outpost tambahan ini tidak dapat direbut, tetapi outpost di hutan masih bisa direbut. Outpost tambahan Radiant berada di bawah, sedangkan Tim Dire berada di atas. Sehingga ini sangat menjadi salah satu faktor keberuntungan jika melakukan war di daerah Roshan, yang dapat dengan mudah TP dengan cepat untuk melakukan war. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu kalian dalam bermain Dota 2. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun saran, komentar, kritik, silakan kirim di kolom komentar. And thank you so much for watching, and don't forget, stay roll, stay training.